Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini. Kita boleh bangun pagi untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Meninggikan nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit semesta, Allah yang penuh kasih, membawa damai sejahtera buat semua umatnya. Khususnya bagi yang percaya kepada Dia, mari kita datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan berkat kita hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami. Biarlah di hari yang baru ini, kami diberkati dengan firman Tuhan yang kami baca dan oleh pimpinan Roh Kudus hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari melalui perenungan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan ketika firman Tuhan dibacakan, diperdengarkan, diperlihatkan, banyak orang akan diberkati dan menjadi berkat pula. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini masuk kepada jemaat di Tiatira. Kita akan membaca jemaat di Tiatira di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 mulai. Firman Tuhan berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah membiarkan dia, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka. Dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu perikop berbicara dengan jemaat di Tiatira. Nah, apa yang ada di jemaat dan bagaimana perilaku jemaat di Tiatira ini mengingatkan kita di zaman akhir ini bahwa jemaat di Tiatira memiliki kecenderungan untuk membiarkan dosa. Artinya kompromi karena tidak mau ribut. Jadi membiarkan, diam saja.
mau hidup dalam damai. Jadi mau yang harmonis saja, tetapi dalam lingkungannya penuh dengan perbuatan dosa. Ya, ada kompromi, ada toleransi. Nah, coba kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 14 dan 20. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini yang pertama. Jadi ada orang-orang yang dikatakan punya anutan ajaran Bileam. Apa ajaran Bileam itu? Dikatakan memberi nasihat untuk menyesatkan orang Israel. Israel ini kan diberkati. Lalu ajaran Bileam ini karena disogok dengan uang, suruh kutuk Israel. Marahlah Tuhan. Iya kan? Dan sampai akhirnya si Mr. B ini dikatakan Tuhan datang kepadanya untuk diajari cara bicara yang jujur. Kenapa? Israel ini diberkati Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi nasihat yang salah karena motivasinya uang. Zaman akhir ini bagaimana? Apakah anutan dan ajaran Bileam ini juga bisa masuk ke dalam gereja? Bisa. Kenapa? Karena pengaruh hal-hal yang sementara itu. Disogok, mau dikasih uang banyak untuk mengatakan tidak. Kita diajar oleh Tuhan, jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, ya tidak. Selesai. Jangan plin-plan. Jangan plintut. Ini dia. Jadi, Tuhan mau ajarkan kita banyak hal untuk diingatkan kepada kita. Supaya kita kembali mengingat bagaimana prinsip sebagai hamba Tuhan yang tetap setia kepada Allah. Dunia dengan gemerlapnya penuh dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ya, perhatikan ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ini yang kedua. Kalau yang tadi senang dengan sogokan, dengan persembahan supaya yang dikutuk, yang diberkati diubah jadi kutuk, mengatakan yang jelek-jelek, ya. Ini sekarang tantangan yang kedua. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi apa yang Allah ajarkan kepada bangsa Israel ini termasuk dalam hal pengajaran, termasuk dalam hal makan makanan persembahan. Ya. Dalam hal pengajaran ternyata dia menyebut dirinya Nabi, mengajar dan juga menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Wah, ini risikonya besar. Resikonya besar kalau menyesatkan jemaat, menyesatkan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau untuk lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya melalui perenungan pembacaan firman Tuhan, kita diingatkan lagi. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk mau diubahkan dari sehari ke sehari. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja 16
ayat 31 berkata, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ini dia. Jadi bagaimana perilaku hamba Tuhan di tengah zaman yang gemerlap ini? Ketika tawaran-tawaran yang menarik itu. Bayangkan Bapak Ibu punya jemaat, Bapak Ibu layani di gereja, lalu kemudian berkati di gereja, lalu kemudian hidupnya setelah diberkati, hidup dalam pernikahan kudus, taunya dia di luar sana, jauh daripada Tuhan. Dia bisa pergi ke sana, penyembahan ke sana, dan banyak tempat lain. Karena toleransi? No, Bapak Ibu. Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan mengingatkan kembali. Kalau kita tidak bisa ketemu orangnya karena dia jauh melalui media ini, kita percaya orang itu akan mendengar. Orang-orang yang sudah dulu di dalam kasih Kristus kembali kepada Kristus. Ya, Tuhan bisa bicara dengan banyak cara melalui media sosial, melalui YouTube, Facebook, ya, Instagram. Mari kita pakai media ini untuk memberitakan kabar baik. Selagi kesempatan hidup ada, ya, Tuhan akan memberkati dan menyertai, menolong kita. Ya, biarlah pagi hari yang indah ini supaya kita seterusnya untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau orang itu kita sudah tahu dia menyesatkan, lalu kita tahu dia hidup dalam penyembahan berhala, padahal dia adalah orang bagian dari kita, di sekitar kita. Nah, Lukas 17 ayat 3-4 berkata, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa. Tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau pun harus mengampuni dia. Wih, luar biasa. Lukas 17 ayat 3-4 berkata, engkau harus mengampuni dia. Bapak Ibu, apa tugas kita selama di dunia ini? Untuk jadi berkat. Kita tidak boleh menaruh dendam, tidak boleh menaruh benci, tapi bagaimana kita hidup di tengah dunia yang penuh gemerlap ini dengan ajaran Alkitab, firman Tuhan ini yang penuh kasih. Saya ulangi, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Dan kalimat terakhir berkata, engkau pun harus mengampuni dia. Puji Tuhan. Engkau pun harus mengampuni dia. Karena Bapa kita di surga Maha Pengampun, kita pun juga harus mengampuni. Nah, mari kita membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, mari kita jalan-jalan, lihatlah di lapangan seperti apa kehidupan yang penuh dengan gemerlap itu. Kehidupan dengan penuh dengan tawaran-tawaran dunia itu. Mulai dari diri kita, sekitar kita, dan keluar. Marilah kita jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.